Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Puspitaningrum dari Hubungan Internasional kelas B tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai paper Sistem Ekonomi Indonesia saya untuk memenuhi ujian tengah semester dan mempertanggungjawabkan paper summary 5 jurnal yang telah saya tulis. Dalam paper tersebut, saya menjelaskan mengenai 5 aspek yang ternyata memiliki peran terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu Foreign Direct Investment atau FDI, pendapatan asli daerah, cadangan devisa, pariwisata dan usaha kecil menengah atau UKM. Foreign Direct Investment (FDI) atau penanaman modal asing merupakan investasi jangka panjang dan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, dalam arus laju masuknya penanaman modal asing tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertumbuhan ekonomi, pajak, dan suku bunga. Dikutip dari CNN Indonesia, Indonesia telah menjadi negara dengan tarif pajak kedua tertinggi di ASEAN setelah Filipina, yaitu sebesar 25%. Hal tersebut dapat menjadi hambatan dalam FDI dan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sehingga pemerintah perlu menciptakan kebijakan-kebijakan yang dapat menarik minat investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Dalam hal ini salah satunya adalah kebijakan mengenai pajak, di mana menurut CNN Indonesia, pemerintah telah mewacanakan kebijakan fiskal terbaru pada tahun 2019, yaitu menurunkan tarif pajak penghasilan atau PPh badan di Indonesia. Hal tersebut tentunya akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Meskipun pada awalnya akan mengurangi penerimaan pajak negara, namun dengan adanya penanaman modal investasi yang bertambah, maka penerimaan pajak pun akan naik di masa depan. Kemudian, infrastruktur di daerah Indonesia juga menjadi permasalahan. Infrastruktur ini berkaitan dengan pendapatan asli daerah masing-masing, di mana pendapatan asli daerah atau PAD tersebut berhubungan dengan belanja modal. Nah, belanja modal adalah pengeluaran pemerintah yang dilakukan untuk membangun aset tetap yang berupa fasilitas atau infrastruktur dan pelayanan publik. Menurut data Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran, tahun 2019 didapat bahwa Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera memiliki PAD cenderung lebih tinggi dibandingkan provinsi-provinsi Indonesia di bagian timur. Hal tersebut menyebabkan realisasi PAD dalam hal infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik di Indonesia bagian timur pun cenderung lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya. Sehingga diharapkan pemerintah daerah perlu memperhatikan sektor-sektor yang berpotensial di daerah dan mengelolanya dengan baik. Salah satu caranya adalah dengan menggait swasta dalam mengelola sektor-sektor potensial di daerah tersebut, sehingga pendapatan asli daerah pun meningkat dan investor pun akan tertarik untuk menanamkan investasinya di daerah tersebut, dan pertumbuhan ekonomi di daerah dan nasional pun akan membaik. Lalu, cadangan devisa, pariwisata, dan usaha kecil menengah atau UKM juga sangat berperan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut BPS, peran cadangan devisa Indonesia cenderung stabil terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Begitu juga dengan pariwisata dan UKM yang perkembangannya cenderung membaik. Hal tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah dalam menjaga cadangan devisa melalui berbagai kebijakan. Lalu perkembangan pariwisata yang selalu dilakukan seperti mengembangkan pasar wisatawan dan mengembangkan promosi pariwisata di Indonesia, serta dukungan pemerintah dalam pemberdayaan UKM seperti mengalokasikan kredit usaha perbankan kepada rakyat. Sekian presentasi dari paper Sistem Ekonomi Indonesia saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya yang telah mendengarkan presentasi singkat pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.